Sudah tampil belum PowerPoint saya di layar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sebelum saya lupa, saya mengirimkan mengirimkan link presensi di di room chat. Nah, kalian silakan mengisi presensi tersebut untuk kemudian sekarang ke distract nggak PPT-nya? Halo. Suara saya masuk? Tidak, Bu. Nggak masuk suara saya? Masuk, Bu. Masuk, Bu. Tapi PPT-nya nggak ke distract ya? Bu, suaranya. Tidak, Bu, tidak. Enggak, Bu. Oke, nah untuk link materinya, link presensinya silakan diisi dan nanti saya ingin menginformasikan gitu ya, untuk setiap pertemuannya saya akan menutup link presensi tersebut 15 menit setelah link tersebut dibagikan. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya untuk cara saya supaya teman-teman benar-benar tepat waktu untuk menghadiri kelas tutorial ini gitu ya. Jadi nanti linknya boleh diulang sih. Ya, boleh. Bentar ya. Jadi nanti teman-teman jangan protes gitu ya ketika sudah tidak bisa mengisi presensi gitu. Jadi harapannya begitu link tersebut dibagikan langsung teman-teman isi gitu ya, dan bisa teman-teman simpulkan berarti toleransi keterlambatan di kelas tutorial saya adalah 15 menit gitu ya. Jadi karena 15 menit itu saya langsung tutup link presensinya. Gimana Fajira, ada pertanyaan? Bu, buat waktu kehadirannya itu gimana ya, Bu? Itu kita isi pas kita ngisi absensinya atau gimana, Bu? Enggak, pas kalian gabung, pas kalian join. Join ini ya, join Zoom-nya. Oke, dipahami ya? Cukup? Oke, sudah tampil di layar ya PowerPoint saya. Kemudian, nah, mengulang kembali ya, apa saja sih sebenarnya poin-poin yang kalian dapatkan saat pertemuan pertama dengan Pak Arief. Yang pertama adalah pembahasan terkait gaya antar molekul ya, betul ya? Saya recheck ini. Sudah terbahas, Iya, Bu. selesai gaya antar molekul? Sudah, Bu. Oke, kemudian terkait energi proses pelarutan, udah terbahas juga? Mungkin bisa sambil dibuka ya materi dari Pak Apa, Bu? Arief. Energi proses pelarutan yang nomor 2, poin nomor 2 itu sudah tersampaikan oleh Pak Arief? Ada nggak? Yang bahas soal entalpi, delta H, ingat nggak? Pelarutan beda ya, Bu? Gimana? Proses Pelarutan pelarutan. sama Sorry, gimana pelarutan, Fajira? pelarutan sama kelarutannya itu beda ya, Bu? Pelarutan sama kelarutan. Yang disampaikan oleh Pak Arief seperti apa coba? Tentang kelarutan, Bu. Yang ngitung-ngitung rumus-rumus delta H gitu, ada nggak? Nggak ada sih, Bu. Kayaknya. Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada, molaritas. Adanya langsung rumus konsentrasi ya? Betul ya? Iya, Bu. Oke, berarti kenapa saya tanyakan di awal, supaya apa yang mungkin disampaikan oleh Pak Arief akan saya berikan contoh-contoh kasusnya, tapi yang tidak tersampaikan mungkin ya tidak saya bahas gitu ya, karena basicnya kalian belum dapat ternyata gitu ya, apa namanya kesepakatannya. Kemudian faktor-faktor kelarutan ya ada ya disampaikan ya oleh Pak Arief ya. Halo. Iya, Bu.
Oke. Kemudian yang terakhir konsentrasi ya. Konsentrasi ini apa aja yang sudah disampaikan? Molalitas, terus Praksimal, tapi praksimal tadi tuh bapaknya cuman kayak yaudah kalian gitu-gitu. Kalau Cuma yang soal molalitas sama molaritas doang, Bu, tadi itu, Bu. molalitas sama molaritas doang. Oke, fraksi mol. Terus persen massa gitu belum ya? Udah, Bu. udah, udah. Bu. Jadi, Bu. Udah, Bu. Oke. Soalnya saya pengen tahu di awal, karena kan tiap kelas tuh beda-beda ya dosen, kadang-kadang maksudnya selesainya sampai mana gitu. Di kelas tutorial sebelumnya tuh kelas 27 apa ya. Nah itu tuh mereka bahkan belum sampai konsentrasi gitu. Jadi saya recheck di awal ini gitu ya. Kalian sudah dapat apa saja. Atau kalau bisa ya, mungkin ini juga notes buat ketua kelas ya gitu. Kiranya kalian highlight poin-poin yang sudah terbahas sama Pak Arief apa saja. Kemudian yang pertama ya, kemudian yang kedua yang kurang ngena atau kurang paham gitu di poin mana saja, sehingga nanti saat tutorial saya bisa tahu, saya akan lebih banyak mempelajari atau memberi kasus atau contoh soal terkait topik bahasan yang mana gitu ya. Jadi biar lancar ke depannya nih gitu. Dan kalian juga jadi lebih paham gitu ya terkait materi kimia dasar ini gitu. Jadi boleh tuh didiskusikan sama teman-temannya, karena kan misal tadi ya pertemuan kedua sama Pak Arief ada banyak tuh yang dibingungin atau yang masih belum mudeng gitu ya bahasa Jawanya. Nah itu kalian catat poin-poinnya apa saja, kalian storekan ke ketua kelas, kemudian ketua kelas nanti koordinasikan dengan saya gitu. Jadi pada pertemuan pekan depan, di tutorial pekan depan saya akan lebih banyak bahas terkait hal-hal yang belum kalian pahami gitu ya, dimengerti ya. Tadi siapa ketua kelasnya, lupa namanya. De siapa? Del Vivo. Oke, dipanggilnya Vivo, Del atau siapa nih? Vivo, Bu, ininya. Vivo ya, kayak merek HP ya. Oke, gitu ya Vivo, bisa dipahami ya Vivo? Bisa, Bu. Oke, terima kasih ya Vivo. Next ya. Nah, ini saya anggap sudah selesai ya, larutan. Larutan apa sih definisi yang kalian pahami terkait larutan? Ada yang mau bantu jawab nggak? Bu. Iya, silakan, namanya siapa? Sebutkan. Izin menjawab, Bu, Cindy. Oke, Cindy. Larutan itu tuh campuran homogen dari 2 zat atau lebih, Bu. Oke, campuran homogen dari 2 zat atau lebih. Yang lain ada yang punya pendapat berbeda mungkin? Atau menambahkan? Karena ada kata kunci yang belum saya dapatkan dari jawaban Cindy. Oke, silakan Elvani. Enggak, Bu, itu terkait absensi saya kok nggak bisa ya, Bu, yang di timing itu, di waktunya. Hah? Di waktunya kenapa nggak bisa? Invalid dia, Bu. Yang lain pada bisa tapi? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Elvani doang ya? Kamu ngisinya angka berapa, Elvani? Udah isi. Mungkin dia nulisnya AM itu, Bu, bukan PM. Enggak, udah ke PM kok. Ya udah cek lagi aja. Oke, bentar. Nggak apa-apa. Oke, kalau nanti nggak berhasil submit, notes aja ke saya ya. Nanti saya ini kan. Oke, lanjut ya. Lanjut ya. Ada yang ingin menambahkan? Mungkin jawaban dari Elpina lagi, Elpani. Jawaban dari Cindy tadi. Ya, Bu, saya, Bu. Iya, sok mangga Pritama. Kalau udah, Bu. Oh, siapa tadi yang sorry, soalnya yang raise hand Pritama.
Maaf, siapa yang mau jawab tadi yang ngomong? Rauda Tunisya, Bu. Oke, gimana Nisha? Tambahannya, Bu, sedikit. Larutan itu juga merupakan campuran atau hasil gabungan homogen, zat homogen dari pelarut dan zat pelarut dan terlarut. Nah, sedangkan menurut saya larutan itu bukan hanya dari bukan hanya dari zat cair, tapi juga bisa dari gas dan bentuk contoh zat lainnya. Oke, baik. Terima kasih sudah lebih melengkapi ya, gitu. Jadi saya bukannya mengulang teori ya, tapi saya ingin melihat sejauh mana kefahaman teman-teman terkait makna dari larutan gitu. Yang pertama, highlight-nya adalah pengertian larutan ini campuran homogen, ya. Highlight kata yang pertama adalah homogen, homogenitas. Kemudian highlight kata yang kedua adalah terdiri dari pelarut dan zat terlarut. Itu yang harus kalian pahami terkait larutan ya. Gitu. Jadi pastinya dalam sebuah larutan itu ada komponen penyusun yang terdiri dari pelarut dan zat terlarut yang kalian harus identifikasi gitu ya. Nah, gimana cara identifikasinya? Coba kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini juga tadi disampaikan ya sama Nisha, gitu, bahwa larutan ini bentuknya atau keadaannya bisa dalam 3 fase. Bisa dalam fase gas, bisa dalam fase cair, dan juga bisa dalam fase padat. Jadi selama ini tuh mindset kita kan kayak larutan pasti identiknya sama bentuk cairan. Iya kan? Bener nggak? Tapi sebenarnya ada juga contoh keadaan larutan yang fasenya dalam bentuk gas. Gitu ya. Contohnya adalah apa? Udara. Udara yang kita hirup nih setiap hari ya. Udara ini sebenarnya terdiri dari komponen apa aja sih? Kalau ada yang bisa bantu jawab nggak? Halo. Halo. Gimana, Bu? Udara terdiri dari komponen apa saja sih udara ini? Izin menjawab, Bu. Silakan. Udara terdiri dari gas nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida, Bu. Oke, udara terdiri dari gas nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida. Nah, sebenarnya banyak ya komponen penyusun, tapi anggaplah memang itu sebagian besar ya komponen penyusunnya. Nah, di udara ini ternyata dia tersusun dari komponen zat pelarut dan terlarut, gitu ya. Zat terlarutnya dia fasenya adalah gas. Pelarutnya ada yang tahu fasenya apa? Ada yang Cair, tahu? Bu. Cair. Siapa tuh tadi yang ngomong? Saya Bu Pajak. Oke, Fajar. Kenapa cair, Fajar? Ya apa ya? Kalau saya lihat sih kayak di sungai-sungai itu kan kayak air ya Bu ya. Air kan itu terus ada tambahan gas. Apa sih gimana sih kayak kemana yang ngejelasinnya? Susah juga. Oke. Jadi maksud saya adalah komponen, tadi kan makanya saya nanya dulu ya, komponen yang menyusun udara yang kita hirup tuh apa gitu. Kita taruhlah dua komponen paling besar persentasenya adalah oksigen dan nitrogen misalnya. Gitu ya. Kita lihat oksigen dan nitrogen fasenya apa sih? Oksigen fasenya apa? Gas. Gas. Nitrogen fasenya apa? Di dalam udara Gas juga, ya? Bu. Gas juga. Berarti kalian bisa ambil kesimpulan nggak? Zat pelarut dan terlarutnya berupa apa di udara? Gas. Berupa gas, Bu. Berupa gas, Gas, betul Bu. ya? Paham ya? Jadi dua-duanya berupa gas nih komponennya, penyusunnya gitu. Baik zat terlarut maupun pelarutnya gitu ya. Ini saya mau nyoret-nyoret kok nggak bisa sih di sini. Bentar ya. Kalau saya nggak share screen, saya bisa coret-coret nggak ya? White. Udah tertampil di layar belum? Sudah ya? Sudah, Bu.
Oke, coba kalian yang pertama paham ya? Yang kasusnya udara ini paham ya? Atau ada yang masih bingung? Cukup paham, Bu. Oke, kemudian yang kedua adalah kasusnya garam dalam air. Garam dalam air. Nah, itu fase pelarutnya adalah cairan. Karena air bentuknya cair ya. Kemudian fase zat terlarutnya apa dan dalam fase apa? Ada yang bisa bantu? Izin menjawab, Bu. Oke. Eh, zatnya itu garam dan fasenya itu padat, Bu. Oke, fasenya padat ya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kemudian yang ketiga nih, ini menarik banget. Batu apung. Kalian udah pernah lihat batu apung? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah ya, udah ada yang pernah main-main sama batu apung ya. Nah, batu apung ini ternyata dia juga merupakan salah satu contoh larutan, tapi fasenya dalam bentuk padat. Gitu. Pelarutnya berbentuk padatan. Zat larutnya kira-kira apa dan dalam fase apa dia? Tahu nggak? Pasir bukan, Bu? Pasir. Zat terlarut. Oke, definisinya apa sih dari batu apung ini atau karakteristik ciri khas dari batu apung itu apa? Dari namanya udah jelas ya, batu apung. Dia mengapung. Kenapa dia bisa mengapung? Ada gas. Oh, ada gas. Gas apa tuh? Siapa tadi yang jawab? Gak masalah, Bu, salah tekan. Salah tekan. Tapi tadi jawabannya bener loh. Itu bener, jangan malu-malu, jangan takut salah. Itu jawabannya bener. Ada gas apa kira-kira? Halo. Atau kalian searching dulu nggak apa-apa? Jadi langsung aja ya gitu. Takutnya kelamaan gitu di bagian ini. Di batu apung tersebut ada gas oksigen yang terlarut di dalamnya, sehingga itu yang membuat batu tersebut bisa mengapung atau lebih ringan jadinya gitu ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan di sini zat pelarutnya adalah padat tentunya ya, karena dia batu. Pada hakikatnya dia adalah batuan gitu. Unsur batuan ya adalah padatan. Kemudian zat pelarutnya apa? Gas gitu. Jadi gitu ya, apa namanya, berkaitan dengan larutan. Saya harapannya kalian bisa lebih luas lagi pemaknaan terkait larutan. Larutan itu tidak identik harus fasenya cair, tapi bisa juga keadaannya dalam bentuk gas ataupun padat. Makanya di dalam pemrosesan gas gitu biasanya juga ada kelarutan gitu. Kelarutan bisa gitu, dalam fase gas bisa ada kelarutan gitu ya. Jadi tidak hanya dalam bentuk cair saja. Itu yang harus kalian coba ubah dalam mindset kalian gitu, yang selama ini mungkin menganggap larutan itu hanya dalam fase cair gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian next. Nah, kita akan membahas terkait gaya antar molekul. Saya review ulang. Kira-kira dari teman-teman mengetahui jenis gaya antar molekul tuh ada apa aja sih? Coba. Sebelum ke contoh soal. Apa aja ya? Izin jawab, Bu. Mm-mm. Ada gaya dipol-dipol, gaya Mm-mm. ion dipol, sama gaya dispersi, Bu. Oke, itu 3 itu adalah termasuk ke dalam gaya Antar molekul. bener. Nggak salah sih, cuma lebih spesifiknya lagi, 3 tadi yang disebutkan termasuk ke dalam namanya ada gaya van der Waals. Ya. Kemudian ada lagi sebenarnya di luar gaya van der Waals. Ada yang mau melengkapi nggak?
Halo. Gaya London, Bu. Gaya London. Oke, next. Ada satu lagi. Coba. Ikatan hidrogen ya, Bu? Iya, betul. Siapa tadi yang jawab? Davina, Bu. Iya, Davina. Jadi itu ya, itu yang harus kalian pahami, dan tentunya saya anggapannya sudah selesai itu disampaikan oleh Pak Arif ya. Jadi saya masuk ke contoh soal. Coba kita akan membahas terkait. Nah, ini coba ya. Kalau saya tanya, apa sih definisi dari ikatan hidrogen? Ada yang mau jawab? Atau ciri-cirinya deh ikatan hidrogen itu apa? Ada yang bisa jawab nggak? Halo? Memiliki gaya tarik dipol. Memiliki gaya tarik dipol. Apa tuh maksudnya memiliki gaya tarik dipol? Oke, saya coba sederhanakan aja ya. Gitu. Tolong ini kalian catat gitu ya. Jadi kalian tuh nggak bingung ngebedain ikatan hidrogen. Karena sebenarnya ikatan hidrogen ini yang paling gampang dalam identifikasinya gitu ya. Jadi ikatan hidrogen ini adalah ikatan yang terjadi antara atom hidrogen. Hidrogen berarti H ya. Atom H dengan senyawa lain yaitu nitrogen, oksigen, atau fluorin, gitu. Jadi molekul-molekul atau senyawa-senyawa yang memiliki ikatan dengan antara hidrogen dengan tiga unsur tersebut ya, nitrogen, oksigen, dan fluorin, itu adalah ciri dari ikatan hidrogen. Seperti itu. Jadi hidrogen ini akan berikatan dengan HN atau HN, NH atau OH atau FH gitu. Jadi nanti di contoh soal ya, kita lebih jelasnya lagi di contoh soal. Gitu. Kemudian kita lihat lagi pada di slide gitu ya. Jadi di slide ini dia sorry, siapa itu? Oke, di slide ada dua senyawa. Yang pertama pentan, yang kedua butanol. Nah, pentan ini, ada yang tahu? Ada yang masih ingat rumusnya apa pentan? Apa rumusnya pentan? Halo? C5H12, Bu. Oke, terima kasih. Kemudian butanol. Butanol tuh apa rumus kimianya? H10. Oke. 4H10, Bu. Iya. Butanol ini termasuk dalam kategori senyawa apa? Dari gugusnya mungkin? Ada OH. Ciri OH itu berarti dia termasuk dalam golongan Oh, bukan, Bu. Iya, betul ya. Tuh, jadi gampang banget identifikasinya. Yang pertama, perbedaannya, pentan itu nggak punya OH. Butanol itu punya OH. Nah, sekarang pertanyaannya, mana dari kedua senyawa tersebut yang memiliki interaksi lebih kuat dengan air? Karena apa? Ketika interaksinya lebih kuat, dia memiliki kelarutan yang lebih besar. Gitu. Coba, menurut kalian yang mana identifikasinya? Butanol ya, Bu. Butanol. Oke, satu-satu ya. Butanol, Bu. Satu orang, coba sebutkan namanya, kemudian jelaskan alasannya milih butanol itu kenapa. Izin menjawab, Bu. Iya, namanya? Jawab butanol karena dia memiliki ikatan OH. Oke. Siapa tadi namanya? Tiara Melani. Tiara ya. Oke, kata Tiara, butanol
karena dia memiliki ikatan OH. Kenapa kalau memiliki ikatan OH dia lebih besar kelarutannya di dalam air, Tiara? Kurang tahu, Bu. Oke, yang lain mungkin mau melengkapi. Sebenarnya udah tepat ya jawaban Tiara. Cuma saya pengen lebih detail lagi aja nih alasannya gitu. Coba ada yang mau bantu Tiara lagi atau melengkapi jawabannya Tiara tadi? Karena bersih. Sorry, putus-putus. Siapa tadi? Karena polar bukan, Bu? Karena polar. Oke, sebenarnya jawaban dari kalian sudah menyinggung ya, tapi pada intinya adalah yang saya dengar, kenapa kelarutannya lebih besar? Karena di sana terjadi ikatan hidrogen yang terbentuk, gitu ya. Karena kan tadi saya udah menyebutkan belum di awal. Jadi ikatan hidrogen ini salah satu dalam golongan ikatan yang paling kuat, gitu, dibanding ikatan yang lain. Sehingga makanya tadi ya, kenapa terjadi ikatan hidrogen? Baru jawaban Tiara tadi ya, kenapa bisa terjadi ikatan hidrogen? Karena di sana ada gugus OH yang bertemu dengan molekul air, gitu, molekul atau bertemu dengan H di dalam air, gitu ya, dalam senyawa air, gitu. Sehingga di sana akan terjadi kelarutan yang besar, gitu ya. Oke, kita masuk ke contoh kasusnya kalau gitu. Ini tadi contoh soal ya. Sekarang, kenapa ini nggak bisa berpindah? Wait. Oke, udah berpindah ya. Oke, sekarang dari 5 soal tersebut ya, coba kalian identifikasi yang mana yang akan membentuk ikatan hidrogen dengan air dan mana yang tidak. Ya. Coba dicatat dulu A sampai E. Kemudian nanti saya izin unscreen sebentar ya, izin stop share screen sebentar. Karena saya mau mengondisikan pen saya kok nggak bisa ya. Dicatat dulu, ada yang udah selesai mencatat belum? Sudah, Bu. Sudah ya? Elvani udah ya? Oke, saya stop share sebentar ya. Saya stop share sebentar. Wait, saya mengondisikan pen saya kok nggak bisa. Sambil kalian coba pikirkan ya, A sampai E. Kemudian nanti akan kita bahas bareng-bareng. Ada yang sudah punya jawabannya? A sampai E? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, Bu. Siapa itu? Penny Hartanti, Bu. Oke, sekarang satu-satu deh dari yang A dulu. Yang A tadi apa tuh? CH3, CHCl3. Oke. Jawabannya apa? Bisa membentuk ikatan? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa karena apa? Dia nggak punya H, nggak punya O, nggak punya N, nggak punya O, sama F juga. Oke, betul ya. Dia tidak memiliki ketiga unsur tersebut sehingga tidak dapat membentuk ikatan hidrogen. Yang B, siapa yang mau jawab yang B? Saya, Bu. Siapa sayanya? Raudatu Nisha, Bu. Oke, Nisha. Gimana Nisha? Menurut saya bisa, Bu, karena dia memiliki unsur ikatan hidrogen yang bisa membentuk. Apa dari unsur apa tuh yang bisa membentuknya? Nisha masih di mute kan, Nis? Iya, maaf, Bu. Tadi soalnya yang CH3OH. berapa? Ya, CH3OH. dia memiliki unsur OH yang merupakan salah satu unsur dari ikatan hidrogen, karena itu dia bisa membentuk.
Oke, betul ya. Oke, betul yang disampaikan oleh Nisha. Yang lain? Yang lain? Yang C, sorry, yang C. Ada yang mau jawab? Halo? Elpani, Bu. Iya, Elpani. Gimana Elpani? CH3F. Bisa nggak Elpani CH3F? Enggak, Bu. Yang CH3F itu nggak bisa. Karena? Karena hanya atom F yang berikatan langsung dengan atom C. Jadi bukan F dengan H, jadi nggak bisa. Oke, good answer. Terus CH3NH2 siapa nih? Yang D. Yang cowok Ya, nih Vivo, Bu. kayaknya. Oke, baru mau dipanggil yang cowok. Langsung. Vivo gimana, Vivo? Saya, Bu. Kalau Vivo yang dulu ya. CH3NH2 itu dapat Bu bisa membuat ikatan hidrogen, soalnya terdapat atom N dan atom H Bu yang saling berikatan. Oke, betul ya, Vivo. Tadi yang saya, Bu, itu siapa? Semangat banget. Silakan jawab yang E ya. Saya, Bu. Bisa, Bu. Yang Ayo, E. Bu, saya, Bu. Erza, Bu. Erza. Yang cowok dulu Saya, aja Bu, ya. saya, Bu. Maaf ya, yang cewek itu siapa? Nanti di next Erza. kesempatan deh ya. Erza, Bu. Iya, Erza gimana, Erza? C-nya gabung sama H-nya, Bu. Bisa, Bu, jadinya, Bu. C-nya gabung sama H. Yang mana tuh yang C gabung sama H? Yang E kan, Bu? Iya, betul. Yang E. Ada C dan H ya. Tadi jawaban Ezra berarti ada C dan H sehingga bisa ya membentuk ikatan Iya, Bu. hidrogen. Oke, Ezra. Yang lain ada yang Nggak punya bisa, Bu. pendapat berbeda? Oke, siapa tuh yang bilang nggak bisa? Nathanael, Bu. Saya, Bu. Nathanael. Nathanael. Itu yang cewek siapa sih? Aduh, kasihan banget dari tadi saya, Bu. Enggak, Bu, Yang- tadi udah apa? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Oke. Nathanael, kenapa Nggak kok bisa, nggak Bu. bisa? Kenapa nggak bisa, Nathanael? Karena itu apa sih? C berikatannya sama H, Bu. Bukan H sama O, Bu. Jadi nggak bisa, Bu. Berikatan langsungnya itu, Bu. Jadi nggak bisa. Oke, coba kita urutkan lagi ya. Maksudnya ikatan hidrogen terjadi ketika H bertemu dengan yang pertama N, Bu. NH, kemudian yang kedua Klorin. OH, Oh, kemudian yang ketiga MH. iya betul. Nah di sini di yang E ini emang agak terkecoh karena apa? Dia ada O, dia ada H. Sebenarnya dia ada O dan H gitu ya di yang poin E ini. Tapi kenapa nggak bisa? Karena kalau kalian lihat strukturnya, dia CH3O CH3 gitu. O-nya ini nggak berikatan sama H, tapi sama C. Ya, tadi ya. Mungkin Nathanael udah menyerempet ke arah sana. Sehingga tidak terbentuk ikatan hidrogen di sana. Gitu ya, bisa dipahami ya, teman-teman? Iya, Bu. Kebalik, Bu. Ya, Bu. Maaf, Bu. Iya, nggak apa-apa. Emang soalnya mengecoh, sengaja ya. Dikasih soal yang mengecoh. Karena tadi gitu, biar kalian lebih detail melihat gitu ya. Jadi coba kalian breakdown ya senyawanya ini gitu. Ikatannya sebenarnya seperti apa gitu. Jadi bukan hanya melihat dari unsur apa aja yang menyusun, tapi bagaimana struktur dari senyawa tersebut. Gitu baru kita bisa menghasilkan jawaban gitu ya, bahwa itu akan terjadi ikatan hidrogen atau enggak. Oke. Paham ya sampai sejauh ini ya? Nggak kerasa banget udah 4.50. Jadi kita langsung next aja. Selanjutnya saya bahas apa ini? Oke, yang ini coba kalian kerjakan ya gitu. Yang poin B, coba jawabannya apa? Cepat aja nih. Yang poin B, jawabannya pentanol atau heksan? Harusnya udah langsung jawab ini. Pentanol. Oke, pentanol ya. Jelas ya? Oke. Kemudian yang ini nggak terbahas ya kemarin ya sama Pak Arif ya? Tidak, Bu. Nggak ya, oke. Kalau nggak terbahas sama Pak Arif,
berarti saya skip aja ya. Maksudnya karena saya khawatir nanti malah kalian harus dari awal lagi berarti kan saya jelasinnya ya. Jadi saya coba skip aja. Nanti kalau misalkan pekan depan Pak Arif nyinggung soal ini, saya dikabarin ya Vivo ya, biar nanti kita bisa bahas contoh soalnya. Gitu ya. Oke Vivo? Baik, Bu. Oke. Nah, yang ini udah tersampaikan sama Pak Arif? Sudah, Bu. Sudah. Udah, Ibu. Oke, Udah, udah Bu. ya. Nah, oke, sekarang langsung aja. Kalian bisa foto dulu atau screenshot dulu ya soalnya. Saya mau stop share lagi karena saya nggak bisa nyoret-nyoret ini. Pen saya agak bermasalah, saya mau benerin dulu. Udah di screenshot belum? Atau nanti di share di grup nggak apa-apa screenshot soalnya? Udah, Bu. Udah ya? Oke, saya stop share sebentar. Silakan saya berikan mungkin 3 menit cukup untuk mengerjakan soal tersebut. Nanti kita bahas bareng-bareng habis itu. Cukup ya? Sampai 455, oke? Ya, sebentar ya. Saya
Oke, udah 4:56 ini. Saya kasih bonus ya, 1 menit. Udah selesai semua mengerjakan soalnya? Sudah, Bu. Udah Ya, ya? Bu. Oke. Bu. Jawabannya berapa? Ada yang sudah dapat jawabannya? 2,43 gram. 2,43 gram. Oke. 2,43 gram, Bu. Sebentar ya. Saya share screen. Ini soalnya udah terbahas sama Pak Arif belum sebelumnya? Jangan-jangan udah lagi. Belum, Bu. Belum, Oh, belum ya. Bu, tapi ada Oke. soal yang sama. Oke, kita coba mulai pengerjaan dari awal ya. Kita tulis diketahuinya apa di soal. Etanol, Bu. Etanolnya 563. Berarti massa etanol Iya, berapa? 563 gram, Bu. Oke. Kemudian apalagi yang kita ketahui? Konsentrasi 6H12O6. Konsentrasinya, Bu. Konsentrasinya itu dalam bentuk apa? Molal. Oke, molalitasnya ya. Tuh, sorry. Jangan kebalik ya antara ME dengan polaritas. Oke, molalitasnya berapa? 2,4 kali 10⁻². Kemudian apalagi yang kita ketahui? MR-nya, Bu. MR apa nih yang diketahui? Glukosanya, Bu. Oke, bentar ya. Oke, MR glukosanya berapa? 180. 180, Bu. 180. Oke, yang ditanya apa? Massa glukosa. Massa glukosa. Oke, kita tulis Mg ya. Jadi kalian jangan salah kaprah antara banyak banget M-nya di sini ya. Oke, jawab. Bagaimana mencari molalitas? Rumusnya apa molalitas? GR per MR. Gram apa ini? Gram apa ini? Glukosa. Betul GR? Glukosa. Berarti MR, Bu. sorry, kenapa saya jadi itu? Wait. Oke, kita langsung definisikan sebagai massa zat terlarut. Berarti M glukosa ya di sini ya. Kenapa jadi aneh tulisannya? Maaf ya. Oke, di sini berarti Mg per massa terlarut dibagi apa mencari molalitas? Massa pelarut. MR zat terlarut. Dibagi MR. MR zat terlarut. Berarti MR glukosa. Kemudian dikali 1000. Dibagi apa? Etanol, Bu. Etanol itu apa? Etanol itu apa? Massa pelarut. Massa pelarut, betul ya. Jadi ini yang kalian harus nggak boleh lupa gitu ya, antara yang terlarut dan pelarut. Gitu. Takutnya nanti kalian terkecoh. Ini massa yang mana ya? Ini massa punya siapa ya? Gitu ya. Jangan sampai itu salah kaprah gitu ya. Oke, berarti tinggal masukin angkanya ya. Mg yang dicari, ini massa yang terlarut, kemudian MR-nya sudah diketahui, kemudian yang ini sudah diketahui juga. Berapa? 563.
Itu tinggal di, oh sorry. M-nya harusnya langsung dimasukin aja. Oke, berarti langsung ketemu ya. Tadi hasilnya betul 2,43 gram. Sebenarnya saya masih belum terbiasa ya pakai drawing pad, jadi kayak masih acak-acakan banget tulisannya, tapi semoga bisa dipahami. Intinya adalah rumus dari molalitas, yaitu massa zat terlarut dibagi MR dari zat terlarut dikali 1000 dibagi massa pelarutnya. Oke. Sekarang yang ini. Silahkan. Kita sebenarnya udah lewat ya dari waktu yang disepakati, tapi nggak apa-apa. Satu soal lagi, kemudian kita akhiri. Silakan kalian kerjakan. Saya beri waktu 3 menit ya. Udah di share screen? Sorry, udah di screenshot? Udah ya, saya stop share sebentar. Sampai 5:06 berarti ya.
Sudah selesai? Apa butuh tambahan waktu? Ternyata soalnya beranak ya. Ada yang udah selesai? Pada khusyuk ya ngerjainnya. Belum, Bu. Oke, nggak apa-apa. Nanti saya minta tolong ada salah satu yang mungkin bisa share ya hasil jawabannya dan pengerjaannya. Ada yang sudah selesai? Ada yang bingung atau kesulitan nggak? Halo, cek. Ada kesulitan nggak teman-teman? Lagi menghitung, Bu. Lagi menghitung, oke.
Ibu, Ya, mau Bu bisa ulang ke saat tadi nggak Bu? Bentar. wait. Yang soal tadi. Ini sudah? Itu yang ditanya, apa? MR-nya itu tuh MR yang C37 atau yang MR etanol, Bu? Yang mana? Buat yang mana nih? Perhitungan yang mana? Iya, buat perhitungannya. Kan Coba. ada itu kan apa? Persen massa ya. Tadi tuh kayaknya tadi tuh Bapak siapa tadi namanya itu ya? Pak siapa? Pak Arif. Arif. Tadi ngejelasin kalau bagian kayak gini cuman dia masanya massa HCl. Nah, kalau ini kan ada dua nih itunya. Yang diketahuinya berarti masanya MR-nya dipakai MR yang mana, Bu? Oke, kita balik ke yang ini ya. Bener tadi ini yang dikasih Pak Arif rumusnya? Iya. Persen massa sama dengan massa zat terlarut dibagi massa zat terlarut ditambah massa pelarut. Nah, dalam konteks ini, coba kita lihat ya. Ada dua senyawa, yaitu propanol dan etanol. Propanol 35 gram, etanol 150 gram. Teman-teman harus identifikasi yang pertama adalah mana zat terlarut, mana zat pelarut. Karena kalau salah definisi, udah pasti salah angkanya nanti. Gitu ya. Jadi yang terlarut apa, yang pelarut apa? Etanol pelarut ya, Bu? Iya, betul. Jadi jangan bingung ya gitu. Propanol berarti zat terlarutnya, karena juga dari segi massa terlihat ya, dia lebih sedikit. Pasti dia yang dilarutkan, nggak mungkin dia jadi pelarut. Gitu ya. Iya, Bu. Oke, ada lagi yang bingung? Karena sudah lebih overtime beberapa menit ya kita ya. Langsung kita bahas aja gimana teman-teman. Bu. Ya, Bu. Bu, boleh, Bu. Ya, Bu. Oke ya. Oke, yang pertama. Sebentar, saya menyediakan slide-nya dulu nih. Ada yang mau share nggak hasil pengerjaannya yang A? Yang A udah pada selesai semua. Halo. Ada yang mau share hasil pengerjaannya? Kalian ini pakai laptop apa HP ya? HP, Bu. HP ya. Mungkin bisa share screen kan ya dari HP ya? Difotoin gitu lembar jawabannya tadi. Saya pengen lihat kalian pengerjaannya seperti apa gitu. Jadi biar bisa dikoreksi bareng-bareng gitu ya. Yang A dulu deh, yang A kan gampang ya nyarinya ya. Ada yang mau? Kok pada diem? Ini pada diem tuh gimana nih? Saya nanya dulu, ada yang dibingungin nggak dari soalnya? Kalau yang A tadi
ketika kita sudah selesai mendefinisikan ya masa apa yang bertindak sebagai pelarut dan apa yang bertindak sebagai zat terlarut. Berarti kan tinggal dimasukin ke rumus ya. Karena kan sebenarnya udah diketahui tuh si masa zat terlarutnya 35 gram dan si masa pelarutnya 150 gram. Ya, berarti kan kalau nyari persen massa tinggal berarti 35 dibagi 100 ditambah 35 kali 100%. Ya, kayak gitu ya. Betul nggak? Halo. Betul, Bu. Jawabannya berapa tuh? Udah dapat? Ada yang udah dapat? Halo. Ini benar-benar khusyuk sekali ya, teman-teman. 18,9% ya, Bu? Oke. Yang A ya. Persen massa sama dengan massa, berarti zat terlarutnya apa tadi? Propanol. Betul ya? Dibagi massa etanol, zat pelarut, ditambah massa propanol dikali 100%. Nah, ini tinggal berarti 35, seperti yang diketahui ya. Ini ME. Nah, ini 150. Kok hilang dia? Tambah 35 dikali 100%. Kenapa pen saya hilang? Kenapa ini hilang? Oke. Berapa tadi yang udah ngitung? Saya belum ngitung hasil akhirnya ini. Berapa? Hasil akhirnya tadi yang 18,9%, Bu. 8? 18,9. Oke, terjawab ya yang soal A. Ada yang bingung nggak yang soal A? Sederhana ya, simpel ya. Oke, kita lanjut yang B. Yang B apa? Fraksi mol. Fraksi mol masing-masing komponen alkohol. Berarti kita nyari fraksi mol apa aja di sini. Halo. Fraksi mol etanol propanolnya, Bu. Etanol dan etanol. Oke, betul. Coba kita sekarang nyari yang propanol dulu ya. Rumusnya mencari fraksi mol apa? Mol terlarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut, Bu. Oke, mol. Kalau propanol kan berarti dia sebagai apa? Terlarut ya? Berarti mol propanol dibagi mol campuran atau mol keseluruhan ya. Mol campuran di sini. Mol total ya. Oke, mol propanolnya berapa? Rumus cari mol apa? Rumusnya? Gram per ml bukan, Bu? Oke, betul. Jangan ragu-ragu ya. Betul kok. Oke, kita ke slide sebelumnya. Ini belum dilengkapi nih datanya. MR dari propanol berapa? 60 ya, Bu. 60? MR propanol. Berapa? Sorry, tadi putus-putus. 60 ya, Bu. 60. Dari mana 60? Nyari MR, masih pada ingat kan ya nyari MR? Halo? Ibu, maaf, Bu. Iya? Share screen-nya memang nggak share screen, Bu ya? Oh iya ya? Astagfirullahaladzim, dari tadi tuh saya nyoret-nyoret. Maaf ya. Duh, kalian telat nih. Telat banget ngasih taunya. Saya kira saya udah share screen loh. Astagfirullah, maafin punten ini Maya. Maaf.
Ini guys, tadi yang saya coret-coret ini. Sorry. Aduh, maaf, lupa. Udah ya, kita sampai fraksi mol. Nah, kita balik ke slide sebelumnya. MR dari propanol berapa tadi? 60. 60 itu dapat dari mana? AR dari ini, Bu. AR dari rumusnya, dari rumus C3 H8 nama O-nya. Oke, berarti tadi dapatnya 60 ya. Saya nggak recheck hitungannya ini ya. Yang penting kalian paham cara pengerjaannya. Why my pen? Oke, ini 60. Yang etanol berapa? 46 ya, Bu. 46. Sure ya? Iya, Bu. Oke. Kalau gitu, berarti data-datanya udah lengkap ya. Karena kan tadi nyari mol adalah gram per mr. Berarti kalau kita nyari fraksi mol propana, artinya kita nyari mol propana dulu. Mol propana adalah 35 massa propana. Kenapa ini? sorry. Oke. 35 gram massa propana dibagi berapa tadi mr-nya propana? 60. Iya, Bu. Per mol campuran, berarti mol total ya. Mol propana 35 per 60 ditambah massa dari etanolnya 150 ya, dibagi why? dibagi 46. Ya, dibagi MR-nya, betul. Dibagi MR-nya adalah 46. Gitu. Sederhana ya. Terus kalau misalkan nyari fraksi mol etanol gimana? Tinggal ubah apanya? Kalau fraksi mol etanol, berarti tinggal ubah apanya? Halo? Ubah mol ya, Bu. Oke, tinggal ubah mol di atasnya ya. Jadi mol propananya tinggal diganti jadi mol etanol di atasnya. Udah selesai. Sederhana kan ya perhitungannya ya? Iya, Bu. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke, insya Allah ya. Oke, mungkin itu ya 2 soal kita bahas dan ada 2 soal lagi sebenarnya ini bisa kalian kerjakan, coba latihan kerjakan di luar tutor gitu ya. Nanti kalau ada kendala kalian bisa tanyakan, mangga bisa japri saya atau bisa lewat ketua kelasnya menghimpun pertanyaan yang kalian bingungin, kemudian nanti Vivo yang koordinasi sama saya juga boleh. Gitu. Silakan, saya fleksibel ya, maksudnya kalau ada yang dibingungin langsung tanyakan aja kayak gitu. Gitu ya, nanti PPT-nya akan saya bagikan biar kalian bisa pelajari kembali, biar kalian bisa review lagi gitu ya setelah ini. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana kalian latihan soal terus gitu ya. Karena tadi yang sebenarnya contoh soal itu sangat amat sederhana gitu ya, masih yang sederhana banget nih gitu, belum yang versi soal ujian. Kalau versi soal ujian pasti udah dimodified segimana rupa gitu ya tingkat kesulitannya gitu. Jadi tadi kuncinya adalah sering-sering berlatih gitu dan review materinya lagi gitu. Kalau enggak nanti kalian pasti bakal lupa gitu ya, biar nanti kalian pas ujian tuh enggak yang sistem kebut semalam dan kalian jadi lemot otaknya gitu ya, karena tiba-tiba harus pelajari ulang dari materi pertama sampai akhir gitu. Jadi memang sistem belajarnya lebih enak tuh dicicil ya, biar otak kalian bisa lebih efisien gitu dalam mengingat-ingatnya gitu ya, nggak langsung dikasih beban yang berat sekaligus. Kalau SKS kan kayak, aduh otaknya kasihan ya, gitu, langsung dikasih beban yang berat. Gitu ya, kita udah overtime-nya hampir 30 menit ya, mohon maaf gitu. Tapi nggak apa-apa, semoga kalian bisa menyerap dengan baik ya materi tutor yang disampaikan pada sore hari ini. Silahkan diulang-ulang lagi gitu ya, latihan soalnya nanti dikerjakan.
Dan nanti saya tagih ya di pertemuan pekan depan gitu ya, kiranya kalau ada yang ingin ditanyakan atau kalian sudah mengerjakan atau belum, nanti saya tagih di pertemuan pekan depan. Gitu ya, saya akhiri, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan teknis dan lain sebagainya. Sampai bertemu di tutorial pekan depan. Sehat selalu semuanya, tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.